Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang seru banget, yaitu anatomi strategis pasar saham kita di Indonesia. Kita nggak akan lihat ini sebagai deretan angka yang ribet, tapi sebagai sebuah tim yang hidup dan dinamis. Siap? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih Anda perhatiin, kok bisa ya saham-saham bank lagi hijau royo-royo? Saham properti malah kelihatan lesu. Atau justru sebaliknya? Ini tuh bukan kebetulan loh, ada semacam logika permainan di baliknya. Dan hari ini, kita akan pecahkan teka-teki itu bareng-bareng. Gini deh, biar gampang. Coba bayangin Bursa Efek Indonesia itu kayak sebuah tim sepak bola. Nah, setiap sektor, entah itu perbankan, konsumsi, energi, mereka itu pemain di lapangan. Masing-masing punya peran, kekuatan, dan juga kelemahan yang beda banget. Sebagai seorang investor, tugas Anda itu persis seperti manajer tim yang cerdas. Dan, ya, langkah pertama buat jadi manajer yang hebat adalah dengan benar-benar paham karakter setiap pemain yang ada di tim Anda. Oke, kita mulai dari lini pertahanan dulu ya. Mereka ini adalah tipe pemain yang mungkin nggak sering cetak gol spektakuler, tapi mereka lah yang menjaga gawang portofolio Anda biar nggak kebobolan, apalagi pas kondisi pasar lagi sulit. Mereka ini fondasinya tim. Dan inilah dia, bek tengah andalan kita, sektor konsumsi. Pemain ini tuh isinya perusahaan yang jual barang-barang kebutuhan kita sehari-hari. Sabun, mie instan, shampoo, pokoknya mereka ini adalah definisi dari stabilitas. Kenapa disebut defensif? Simple aja, karena seberat apapun kondisi ekonomi, orang kan tetap butuh makan, tetap butuh mandi. Nah inilah yang bikin pendapatan mereka cenderung stabil dan risikonya lebih rendah. Satu-satunya ancaman serius buat mereka itu kalau harga bahan baku produknya tiba-tiba naik gila-gilaan. Lanjut, ada pemain yang perannya ganda nih. Di satu sisi ada telekomunikasi, yang sekarang ini perannya udah hampir sama defensifnya kayak sektor konsumsi tadi. Coba deh bayangin, hidup sehari aja tanpa paket data, susah kan? Data itu udah jadi kebutuhan pokok. Tapi pemain ini punya kepribadian ganda. Sisi lainnya itu konstruksi, yang hidup matinya sangat bergantung sama proyek-proyek besar dari pemerintah. Nah, resiko utamanya di sini itu beban utangnya yang super tinggi buat modalin proyek-proyek itu. Jadi satu kakinya stabil, satu lagi penuh spekulasi. Oke, pertahanan udah aman. Sekarang kita geser ke lini depan, para penyerang bintang kita. Nah, mereka ini tipe pemain yang bisa memenangkan pertandingan buat Anda sendirian dengan gol-golnya yang luar biasa. Tapi, performa mereka tuh seringkali nggak bisa ditebak dan penuh resiko. Kenalin striker utama kita, sektor energi. Pemain ini isinya perusahaan tambang batu bara, minyak, dan gas. Performa mereka itu nggak ditentukan oleh ekonomi di dalam negeri, tapi sama harga komoditas di panggung dunia. Mereka ini pemain kelas global. Karakter mereka itu sangat siklikal. Artinya, pas harga batu bara dunia meroket, keuntungan dan dividen mereka bisa meledak. Tapi sebaliknya, kalau harganya anjlok, ya saham mereka juga ikut terjun bebas. Sangat fluktuatif, persis kayak striker yang hari ini bisa cetak hat-trick, besoknya bisa nggak kelihatan sama sekali di lapangan. Jadi, ini dia dua karakter utama yang wajib kita ngerti. Defensif itu pemain yang performanya konsisten, mau cuacanya cerah atau hujan badai. Sebaliknya, siklikal itu pemain yang cuma bersinar terang pas kondisinya lagi bagus-bagusnya, tapi bisa langsung redup begitu kondisi berbalik. Di lini serang, kita juga punya pemain muda super berbakat, sektor teknologi. Pemain ini tuh nggak terlalu mikirin untung rugi hari ini. Fokus mereka 100% ke masa depan, ke pertumbuhan. Valuasi mereka itu dibangun di atas ekspektasi dan harapan besar. Tapi ingat, pemain ini juga punya resiko paling tinggi di tim Anda. Potensinya memang luar biasa, bisa tumbuh eksponensial. Tapi mereka ini sensitif banget sama kenaikan suku bunga. Kenapa? Ya karena kalau suku bunga naik, investor cenderung milih aset yang lebih aman dan pasti. Yang terakhir, kita lihat para pemain spesialis di lini tengah. Performa mereka ini nggak bergantung pada serangan atau pertahanan secara umum, tapi sangat bergantung pada satu kondisi spesifik di lapangan ekonomi, yaitu suku bunga. Dan inilah dia, sang kapten sekaligus tulang punggung tim kita, sektor perbankan. Mereka ini ibarat jantungnya seluruh pasar. Kinerja mereka sangat-sangat dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dari bank sentral. Ini agak unik. Waktu suku bunga naik, margin keuntungan bank sebenarnya bisa meningkat. Tapi di sisi lain, resiko nasabah gagal bayar pinjaman juga ikut naik.
Jadi mereka ini harus pintar-pintar menyeimbangkan antara peluang cari untung dan risiko kredit macet. Nah, ini dia lawan mainnya sektor perbankan, sektor properti. Kalau bank tadi suka suku bunga naik, pemain yang satu ini justru kebalikannya. Mereka paling bersinar saat suku bunga lagi rendah. Logikanya sederhana. Suku bunga rendah bikin cicilan KPR jadi lebih murah dan otomatis minat orang beli properti jadi naik. Karakter pemain properti ini juga khas banget. Mereka bisa tertidur untuk waktu yang lama, tapi begitu kondisinya pas, yaitu pas siklus suku bunga mulai turun, mereka bisa bangkit dengan kekuatan penuh. Mereka ini spesialis penentu momentum. Oke, kita udah kenalan sama semua pemainnya. Pertanyaan berikutnya, sebagai manajer, gimana dong cara kita menyusun strategi biar tim kita menang? Gimana caranya kita milih formasi terbaik untuk menghadapi berbagai cuaca ekonomi? Kapan kita harus main bertahan total? Dan kapan saatnya kita harus main menyerang habis-habisan? Nah, ini dia, contekan atau buku panduan Anda. Kalau ada sinyal suku bunga bakal turun, ini saatnya menurunkan pemain dari properti dan teknologi. Kalau inflasi lagi tinggi-tingginya, pemain energi bisa jadi andalan. Dan kalau ekonomi lagi lesu, pemain konsumsi bakal jadi benteng pertahanan yang kokoh buat tim Anda. Kunci utamanya adalah jangan pernah taruh semua pemain Anda cuma di lini serang atau cuma di lini pertahanan. Bangun tim yang seimbang. Anda butuh pemain bertahan dari sektor konsumsi buat jaga-jaga, dan Anda juga butuh pemain siklikal seperti energi atau perbankan untuk cetak gol kemenangan pas kondisinya tepat. Dengan semua pemahaman ini, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh lihat kondisi ekonomi kita sekarang. Menurut Anda, pemain dari sektor mana nih yang lagi didiskon sama pasar dan siap-siap buat bersinar di pertandingan selanjutnya?